Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada Berbagi Amalan TV dalam keadaan sehat walafiat, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang salah satu amalan wirid basmalah yang insya Allah sangat berguna sekali, yaitu sebagai wasilah untuk berbagai hajat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah induk dari seluruh kitab dan semua makna dalam Al-Quran dan kitab yang lain terkandung di dalamnya. Sebelumnya, marilah kita bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat mendapatkan keberkahan ilmu dari video ini dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, basmalah atau bismillah merupakan beragam keberkahan dan khasiat dalam kehidupan sehari-hari yang sungguh tidak terhitung jumlahnya dengan jari. Ada sebuah kisah tentang seorang yang rajin membaca basmalah sebanyak 786 kali. Kisah ini diceritakan oleh pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau menceritakan bahwa dengan mengamalkan bismillah sebanyak 786 kali, dia berhasil membeli 100 mobil keruk. Kiai Haji Ghafur mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim adalah betul-betul manjur. Beliau menekankan pentingnya berdoa dengan memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali untuk satu tujuan yang sangat diinginkan agar terwujud. Beliau mengatakan, bacaan Bismillahirrahmanirrahim dibaca berapapun terserah, namun jika tujuannya Anda mendesak dan sangat penting, maka sebanyak 786 kali dalam satu tujuan. Beliau mengisahkan bahwa doa merupakan kunci kesuksesan yang memungkinkannya menjadi kaya dan mampu membangun pesantren Sunan Derajat serta berbagai bisnis lainnya. Pada tahun 1980, jumlah murid di pondok pesantren Sunan Derajat hanya sekitar 1 orang. Namun kini telah berkembang menjadi belasan ribu santri. Pada masa itu, luas pesantren Sunan Derajat hanya 1/4 hektar, namun sekarang telah berkembang menjadi 140 hektar. Pada tahun 1985, beliau bahkan tidak memiliki sepeda, namun sekarang mampu membeli 100 truk senilai 600 miliar dalam waktu 2 tahun, dan semuanya telah dibayar lunas. Untuk doanya, sebagaimana beliau katakan, hanya membaca bismillah sebanyak 786 kali. Ini merupakan salah satu doa yang sering beliau lakukan, dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Adapun tata cara wirid bismillah sebanyak 786 kali ini sangat disarankan setiap kali kita melakukan aktivitas yang baik. Maka ucapkanlah bismillah di awal permulaan. Banyak sekali tata cara untuk mengamalkan wirid bismillah ini, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Namun, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara mengamalkan wirid bismillah sebanyak 786 kali yang memiliki banyak fadilah untuk tujuan hajat tertentu agar cepat terkabul. Angka 786 ini merupakan perhitungan dari ulama yang ahli terkait jumlah lafaz basmalah, didasarkan pada hisab. Namun sebenarnya dalam bacaan wirid biasanya tidak ada batasan jumlah. Semakin banyak itu justru semakin baik. Namun demikian apabila ingin mencapai keistimewaan atau fadilah tertentu suatu amalan, maka perhitungkan jumlah wirid yang sangat mempengaruhinya. Seperti kunci untuk pintu, apabila jumlah rongga kunci kurang atau berlebihan, tentu saja pintu tidak akan dapat terbuka. Begitu juga dengan amalan-amalan khusus lainnya. Jumlah bacaan sangat berpengaruh pada keutamaannya. Membaca bismillah
kegunaannya sangat besar, sehingga tidak mengherankan jika pada masa lampau ada orang yang mampu menghilang atau bahkan terbang hanya dengan membaca basmalah. Hal tersebut dikarenakan pada zaman dahulu sangat bersih hatinya dari sifat-sifat keduniaan. Bacaan basmalah bukan hanya arti, tapi juga makna mendalam dari lafaz bismillah tersebut. Lafaz bismillah tersebut tembus ke dalam hati mereka. Membaca bismillah sebanyak 786 kali ini memiliki fadilah yang sangat besar, yaitu untuk tercapainya semua hajat yang kita inginkan. Tentunya hajat apapun termasuk yang baik dan positif. Sebagai contoh, bagi para pedagang yang ingin agar dagangannya laku dan diminati oleh banyak pelanggan, sangat dianjurkan untuk mengamalkan amalan ini. Amalan ini dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan diri dari hal-hal yang bersifat batin. Selain itu, amalan ini dapat diamalkan oleh siapapun yang memiliki hajat kecil maupun yang besar dan ingin segera terwujud. Tata cara pelaksananya adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sesuai dengan keinginan atau hajat yang ingin dicapai. Amalan ini disarankan untuk dilakukan selama 7 hari atau seminggu penuh. Bisa dilakukan kapan saja, asalkan konsisten dalam waktu itu. Misalnya, jika dimulai pada awal mengamalkannya tengah malam, maka selama hari-hari berikutnya juga harus dilakukan pada tengah malam. Begitu pula jika dibaca setelah subuh, maka pelaksanaannya juga harus sesudah subuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, penting untuk membaca dengan tartil, jangan hanya fokus pada jumlah bacaan semata. Karena saat membaca basmalah, kita harus melakukannya dengan hati yang tenang dan tentram, ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian rasakan maknanya. Menurut guru-guru kita, jika ingin membaca Bismillahirrahmanirrahim, disarankan untuk memulainya pada hari Selasa dan lakukan bersamaan dengan berpuasa biasa. Insya Allah, dengan cara ini Allah akan segera mengabulkan hajat kita melalui wasilah Bismillah. Satu catatan yang perlu Anda ingat, setelah membaca wirid Bismillah sebanyak 786 kali, jangan lupa dilanjut dengan membaca doa yang sesuai dengan hajat apa yang Anda inginkan. Demikianlah uraian mengenai manfaat serta cara mengamalkan basmalah sebanyak 786 kali. Sebagai informasi ini dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam, perkenankan saya memohon maaf apabila ada salah dan kekhilafan dalam penyampaian kata-kata dalam video tersebut. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.